Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian menjelang buka Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin kita ngaji menjelang buka. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ngaji ini kita bisa menambah kualitas ilmu kita dan juga amal kita. Amin ya rabbal alamin. Sore ini mestinya yang menyampaikan ceramah Pak Masrur. Tapi Pak Masrur masih berada di luar kota. Ya, lagi-lagi dengan mohon maaf saya terpaksa menggantikan. Ya, jaga gawang itu ya. Ya. Mudah-mudahan tidak kegulat itu aja ini. Iya. Yang penting jangan sampai kosong. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pada pertemuan terakhir saya dengan Bapak dan Ibu, kita sudah sampai pada makalah yang nomor 3. Ya. Kemarin itu dari Abu Bakar ya. Yang makalah nomor 3 itu kemarin berbicara tentang perlunya kita mati itu betul-betul dengan menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Sebab kata Abu Bakar, barang siapa yang masuk kubur dalam arti mati kok tidak membawa bekal, itu sama saja dengan terjun ke laut tanpa perahu itu ya. Ya pasti akan menggelam. Nah, sekarang kita masuk di makalah yang keempat. Makalah yang keempat ini berasal dari Umar bin Khattab. Kemarin sudah disampaikan ya bahwa makalah-makalah yang ada di dalam kitab Nashahul Ibad ini sebagian dari hadis Nabi, sebagian dari asar sahabat, ya. Pangandikannya para sahabat. Nah, kemarin sudah dimulai dari sahabat Abu Bakar yang kita kenal sebagai khalifah yang pertama. Nah, ini makalah yang keempat ini merupakan makalah dari sahabat Umar yang merupakan khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin. Nah, tentu saja dengan kedudukan Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua ini yang menunjukkan betapa tingginya kualitas ya, sahabat Abu Bakar ini. Nah, sampai-sampai ini ada informasi ya. Ini belum makalahnya Umar, ini baru ada informasi yang berbicara tentang Umar. Informasinya begini. Nuqila anis Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, ya, dinukil ya, dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi
annan nabiyya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, ngendika atau berkata, li Jibrila, kepada Jibril alaihi salam, semoga salam atas Jibril. Nah, perkataan Nabi kepada Jibril berupa pertanyaan, permintaan. Permintaannya Nabi begini, Jibril, sifli, tolong tolong sifati untukku atau informasikan kepadaku tentang apa? Hasanati Umar, tentang kebaikan sahabat Umar itu. Jadi Nabi ini pernah minta kepada Jibril untuk menginformasikan kebaikan Umar, untuk menjelaskan tentang kebaikan Umar. Nah, mungkin Nabi ini juga penasaran ya tentang Umar ini. Karena apa? Karena ya dalam sejarah itu pernah diceritakan ya, Umar ini sering cocok. Ya. Kalau punya pendapat, punya pandangan tentang sesuatu hal itu seringkali pas itu. Misalnya dalam kasus khamr, arak. Itu dalam Islam itu kan sebenarnya tidak langsung diharamkan. Ya. Pengharaman arak atau khamr itu dalam Al-Quran berangsur-angsur. Ya. Al-Quran pernah menyatakan dalam khamr itu memang ada madharatnya, tapi juga ada manfaatnya. Ya. Tapi memang madharatnya itu lebih besar dari manfaatnya. Itu tahap pertama seperti itu dalam Al-Quran. Nah, ketika muncul ayat ini itu Umar pernah menyatakan, belum diharap kesisan tak wis. Gitu, kira-kira begitu. Kok Al-Quran ini kok enggak tegas gitu ya. Ya. Enggak tegas gitu kok ya. Kok bisa mentol arak. Ya. Masih menyebut ada manfaatnya barang, meskipun madharatnya lebih besar, mbok diharap kesisan. Memang dilalahnya ya tidak lama. Kemudian ada ayat yang kemudian mengharamkan arak itu. Ya. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaitan. Turun. Nah, ini kan dalalahnya cocok Umar ini. Ya. Pernah juga misalnya tentang tawanan perang Badar. Ketika terjadi katakanlah musyawarah di kalangan para sahabat dengan Nabi. Ya. Jadi nuwun sewu Bapak, Nabi itu meskipun Nabi, tapi dalam masalah-masalah duniawi itu ya Nabi musyawarah. Meskipun kemudian ya seringkali datang wahyu. Ya. Tapi sebelum datang wahyu itu Nabi sering musyawarah. Nah, ketika musyawarah itu ya Umar punya pendapat, sahabat tadi punya pendapat, kemudian ada ayat turun juga ngepasi pendapatnya Umar. Nah, ini yang kemudian lalu Nabi itu mungkin ya penasaran, Umar kok cocokan ayo kira-kira gitu kan Nabi. Sampai kemudian mungkin Nabi kemudian lalu bertanya kepada Jibril tentang kehebatan Umar ini. Ya. Nah, ditanya begitu, lalu Jibril menjawab, faqalat, ya. Lau kanatil biharu midadan, seandainya ya laut itu menjadi tinta semuanya, wasyajaru aklaman, dan pohon-pohon itu menjadi penanya, lama hasorotha, maka itu tidak bisa menghitung
kebaikan Umar. Masya Allah, ini. Nah sebenarnya kalau ada ungkapan-ungkapan bahasa Arab seperti ini itu sebenarnya intinya ingin menjelaskan sangat banyak, ya, sangat banyak. Ya. Dalam bahasa Arab itu kan seringkali disampaikan ungkapan misalnya 7 kali, 70 kali. Itu ya tidak harus 7 kali, 70 kali. Tapi intinya itu ya, itu banyak. Itu intinya banyak. Ya, itu. Nah ini, sampai seperti itu. Tentang Umar itu kebanyakannya banyak. Ya. Meskipun kita tahu sahabat Umar ini sahabat yang tidak sejak awal beriman kepada Rasulullah. Sahabat Umar ini pernah bahkan menjadi musuh Rasulullah. Ya. Tapi kemudian ketika beliau masuk Islam, wah luar biasa. Umar ini menjadi pembela Islam yang paling utama. Karena Umar ini orang yang paling ditakuti memang Umar ini. Ya. Sehingga menjadi pembela utama Islam. Ya. Nah ini. Jadi sekali lagi banyak sekali kebaikan Umar. Lalu Nabi juga masih bertanya, Sifli hasanati Abi Bakrin. Nah sekarang terangkan kepadaku tentang kebaikan Abu Bakar. Faqala, maka kemudian Jibril bersabda, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar itu meskipun toh sudah sebegitu banyak hasanatnya, banyak kebaikannya, tapi dibandingkan dengan Abu Bakar itu, Umar itu ibarat satu kebaikan, Abu Bakar 10 kebaikan. Jadi ya, sehebat-hebatnya Umar itu, Abu Bakar masih lebih hebat. Ya, makanya wajar kalau kemudian Abu Bakar itu di dalam sejarah Islam kemudian oleh para sahabat dipilih untuk menjadi khalifah Rasulullah yang pertama. Baru kemudian setelah Abu Bakar wafat diganti oleh Umar bin Khattab. Ya. Nah ini juga sekaligus menunjukkan derajat kualitas dari para sahabat Nabi itu. Ini ya. Jadi yang pertama ya Abu Bakar, karena Abu Bakar sudah saya jelaskan ketika bicara tentang Abu Bakar itu ya. Abu Bakar ini memang merupakan sahabat yang pertama kali beriman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, ya, yang diminta untuk menjadi pengganti Rasulullah untuk ngimami juga Abu Bakar itu. Sehingga dengan tanda itulah lalu para sahabat sepakat itu untuk memilih Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah yang pertama itu. Ya. Jadi kalau anak-anak itu membaca sejarah Rasulullah, dulu itu ketika Rasulullah wafat itu tidak segera bisa dimakamkan. Karena para sahabat masih berdebat, ini siapa yang mengganti Rasulullah. Ya. Jadi agak sedikit lama prosesnya. Baru setelah Abu Bakar terpilih itu baru kemudian dimakamkan. Nah, ini baru informasi tentang tadi ya, Umar, belum perkataan Umar. Nah ini yang perkataan Umar itu, ya, makolahnya Umar itu. Umar berkata, Izzud dunya bil mali. Yang namanya kemuliaan dunia itu adalah dengan harta. Wa izzul akhirati bisalihil a'mal. Dan kemuliaan akhirat itu adalah dengan amal yang saleh. Nah, ini penjelasannya, ai fala tataqawwa. Maksudnya tidak akan kuat ya. Umur dunia, perkara-perkara dunia, wala tasluhu, dan juga tidak akan baik perkara-perkara dunia itu illa bil amwal, kecuali dengan harta. Wala tataqawwa umurul akhirati, dan juga tidak akan kuat
umurul akhirati, perkara-perkara akhirat, dan juga tidak baik, ya, wala tasluhu, ya, dan tidak juga baik perkara-perkara akhirat itu illa bil amalus salihati, kecuali dengan amal yang saleh. Bapak dan ibu-ibu serta anak-anak sekalian, ya, ya saya kira ini yang mudah kita pahami lah ya, pernyataan seperti ini. Memang yang namanya dunia itu ya, yang menjadi modal, menjadi dasar orang itu bisa mulia di dunia ini. Harta maksud saya ya. Harta itu menjadi modal kemuliaan dunia. Jadi orang kalau hartanya banyak, ya kira-kira ya untuk mendapatkan kemuliaan dunia itu ya mudah memang. Dan memang itu modalnya. Sebaliknya kalau di dunia kok tidak punya harta, ya susah mendapatkan kemuliaan dunia loh ya, mendapatkan kemuliaan dunia. Nah, coba sekarang ini kalau misalnya dunia itu digambarkan dengan apa misalnya? Tempat tinggal. Kemuliaan dunia itu kan dengan tempat tinggal, rumah yang bagus. Nah, yang bisa betul bagus ya yang punya harta toh. Semakin bagus rumah orang ya semakin mulia dari segi duniawiyahnya. Makanya orang lalu berlomba-lomba membangun istana, membangun rumah yang bagus, supaya memang mendapatkan kemuliaan dunia. Dan itu tidak salah sebenarnya. Cuma ya sayangnya kadang-kadang hanya dalam mengejar kemuliaan dunia itu sampai direwangi menempuh jalan yang tidak benar. Itu aja salahnya. Lalu apalagi kemuliaan dunia itu disimbolkan dengan apa misalnya? Tadi tempat tinggal, kendaraan, ya. Kendaraan ya sama. Semakin bagus kendaraan ya, itu menunjukkan semakin mulia dari sisi keduniaan itu. Makanya orang juga berlomba-lomba punya kendaraan yang bagus. Semakin bagus kendaraan, itu dari segi duniawi semakin mulia. Ya. Bahkan untuk orang tertentu itu kendaraan bagus tidak hanya cukup satu. Ya. Yang paling mulia itu mungkin dikiranya ya, terus lalu kemudian dari segi dunia itu ya, kalau sampai kendaraannya berjejer, ya. Ferrari, apalagi mas, Bugatti, apalagi Rolls Royce gitu ya. Sampai kemarin siapa itu Wawan itu, Masya Allah ya, kendaraannya saya berapa itu Bu, mobilnya itu 78 yang terakhir itu kayaknya itu ya, Masya Allah. 78 orang sing elek gitu. Mewah semua, merek hebat-hebat semua. Ya. Lamborghini, ya, macam-macam yang mewah-mewah. Kemuliaan dunia juga digambarkan sering dengan tahta. Nah, lagi-lagi untuk bisa punya tahta itu ya harus dengan harta juga. Lebih-lebih di era sekarang ini, ya, era pemilu langsung, ya, pelkadal itu ya, pemilihan kepala daerah langsung atau pilpres langsung gitu. Ya. Nyatanya siapa yang punya uang jadi kok. Yang nggak punya uang, boh hebatnya kayak apa nggak jadi kalau sekarang. Masya Allah ya. Ya coba misalnya, mbok sahebatnya orang, sak terkenalnya orang, kalau tidak punya uang nggak jadi. Ya.
Jadi yang banyak uangnya aja sekarang. Ya kalau kita di kota seperti ini kok nggak pernah ada yang terima enggak ya misalnya? Bagi-bagi uang itu ada enggak? Kok saya kok nggak pernah dapat ya saya? Kok nggak ada yang nawarin saya itu ya? Tapi nuwun sewu, kalau di desa-desa itu, pileg maupun pilpres itu memang betul-betul uang. Uang. Tidak tahu saya apa mungkin karena orang kota itu orang yang sudah bisa berpikir secara rasional, lalu kemudian tidak bisa dibeli, lalu kemudian ya uang tidak berlaku. Tapi kalau di desa, Masya Allah. Ya. Jadi betul-betul banyak beredar di desa itu. Ya uang itu dalam rangka untuk menjadikan diri tadi menjadi legislatif, menjadi eksekutif, bupati, gubernur, bahkan termasuk presiden. Kalau tidak ada uang, tidak bisa, tidak mungkin. Ya. Bahkan nuwun sewu, termasuk ya ini kadang-kadang khawatir nanti disalah ya termasuk wanita atau wanita mungkin ya termasuk pria gitu ya. Konotasinya kalau orang punya uang ya, lalu bisa sak maunya juga mendapatkan itu. Ya. Jadi itu kemuliaan dunia ya seperti itu memang dengan harta. Ya. Jadi nah dengan harta itu ya tadi orang bisa mendapatkan apa saja tadi. Dan Al-Quran juga mengatakan begitu memang. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Jadi yang namanya harta termasuk anak bahkan itu perhiasan dunia itu. Ya. Tapi sebenarnya masih ada lebih bagus wal baqiyatus shalihat. Ya. Jadi akhir yang bagus itu lebih baik bagi Allah sebenarnya dan itulah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula itu. Akhirat itu lebih bagus dari yang pertama ya dunia itu. Nah, untuk mencapai kemuliaan dunia akhirat bagaimana? Apakah cukup dengan dunia? Enggak. Cukup dengan harta? Enggak. Dengan amal soleh. Ya, dengan ibadah, ya, dengan amal soleh yang lain, dari mulai iman, ibadah, amal soleh. Ini semua yang akan mengantarkan kita untuk mulia di akhirat. Nah mulia di akhirat itu apa? Gambarnya yang sama. Kehidupan surga. Surga itu ya isinya tadi itu mau kita. Ya. Tentang kemuliaan-kemuliaan di dunia ya ada di akhirat itu. Ya. Dalam surga itu, Masya Allah, kita berharap apa saja itu ada. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un, nuzulam min ghafurir rahim. Jadi di surga itu, apalagi sampai kita ingin betul, baru kerentak aja itu loh, itu sudah muncul. Ya. Makanya kalau kita di dunia ini kan sering kali toh. Lagi bayangke apa kok ujuk-ujuk ana misal lagi bayangke mau kepengin mangan soto ujuk-ujuk ana soto diteri ning omah gitu misalnya. Lho kok iri swarga ya. Kan sering kali kita ngomong begitu ya. Nah, kemuliaan akhirat yang seperti itu luar biasanya itu ya bisa didapat tapi didapatnya tidak dengan apa-apa kecuali dengan amal saleh. Nah, kalau idealnya nak iso kuwi yo mulya dunya mulya akhirat nak iso ya kuwi sing apik ya. Ning nak padha kon milih to misalnya milih dunya tok apa milih akhirat tok piye akhirat ning nak dunya tok iso piye ya toh.
Ya. Kalau kita memang cerdas, ya. Kalau kita itu memang cerdas, itu memang kata Nabi orang yang bisa menghitung amalnya sendiri dan kemudian bisa mempersiapkan diri untuk akhirat secara baik. Kata Nabi itu, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang bisa mengevaluasi dirinya sendiri, menghitung dirinya sendiri. Ya. Menghisap dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut. Dan setelah itu dia betul-betul beramal untuk yang sudah mati itu ya akhirat itu. Ini masih ada kaitannya dengan yang kemarin berarti kan ya. Mempersiapkan hari yang akan datang. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu, kita semua tahu hidup di dunia ini apa ya? Ibaratnya orang yang banyak kita dengar itu ibarat mampir ngombe, ya toh. Sing mampir ngombe iki sepiro lawase to? Berapa lamanya? Tidak lama. Ya. Saya sering mengatakan paling banter berapa tahun toh. Kemarin Pak Daroji menginformasikan harapan usia hidup sekarang ini 70 tahun sudah. Jadi kalau kita bisa umur 70 tahun itu berarti umur rata-rata. Berarti kita ini sudah mencapai rata-rata. Tapi kalau di bawah itu berarti ya kurang dari rata-rata kita. Tapi kalau pengacu Nabi kita sendiri baru 63 tahun sudah wafat. Ya. Jadi saat lama-lamanya piro 100 tahun, 200 tahun, tidak mungkin. Ya. Tapi untuk akhirat lamanya. Makanya kalau ada orang yang kemudian kok mau memprioritaskan yang akhirat, kata Nabi disebut sebagai orang yang cerdas, orang yang pinter. Karena apa? Ngerti prioritas. Kehidupan yang selamanya itulah yang didahulukan ketimbang kehidupan yang hanya sementara. Berarti sebaliknya, kalau kata Nabi ini dibalik, berarti kalau orang yang hanya mikir ke dunia tok, berarti orang goblok jadinya, orang bodoh. Ya. Untuk kepentingan dunia kok sampai mau mengorbankan kepentingan akhirat, itu berarti bodoh kata Nabi. Ya karena jelas bahwa yang hanya sementara kok dibelai. Itulah sebabnya maka bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, mbok rekoso kaya apa ning dunya kuwi ya dilakoni, asal sing penting akhiratnya selamat. Makanya ada 2 penyakit kata Nabi yang marake yaknah itu, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati itu justru malah. Nah orang itu kalau sudah cinta dunia tapi akhirat, ya. Sehingga yang terbayang ke dunia itu tok. Sehingga segala-galanya dikiranya ya hanya masalah dunia. Selesai, padahal akhirat selama-lamanya. Masya Allah ya. Coba kalau kita perhatikan kemarin itu kasus penutupan Gang Doli itu ya. Dalam pemerintah sudah berusaha menutup pelacuran seperti itu, lalu sudah memberikan kompensasi, memberikan kemungkinan perbaikan hidupnya. Bisa dong ora gelem, bahkan nyayel dengan alasan-alasan yang ya kalau ukuran untuk orang yang beriman itu yang menjijikan loh. Misalnya alasannya kok, lah yo nek aku yo ora melacur. Ya. Aku ki mangane piye? Ya. Anakku sekolahe piye? Lah wong tuwaku ning omah kono mangane piye? Masya Allah ya toh. Hidup kemewahan dunia digantungkan dengan jalan yang haram seperti itu, yang dilarang Allah seperti itu. Memang bahwa mereka ketika diberhentikan untuk melacur itu harus pikirkan betul supaya bisa mandiri itu iya. Tapi kalau kemudian alasan-alasan sampai seperti itu kan ya, Masya Allah ya rasanya kok. Ya.
seperti tidak ngerti akhirat sama sekali gitu. Seakan-akan hidup itu hanya hidup di dunia saja. Dan orang yang seperti itu banyak. Na'udzubillah min zalik. Ya. Sama sekali tidak ada perasaan takut kepada Allah. Perasaan takut terhadap akhirat itu tidak ada sama sekali. Nah ini. Jadi intinya Bapak dan Ibu-ibu, sebenarnya agama kita, agama Islam itu agama yang sangat luar biasa ya. Agama yang tidak kok hanya berorientasi akhirat, enggak. Ya. Dunia baik, harus baik. Akhirat juga baik. Makanya doa kita selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita minta selamat di dunia, baik di dunia, akhirat juga baik. Ya. Jangan sampai dunia baik tapi akhirat tidak baik. Kalau sama-sama memilih, ya luwih apik ning dunyane ora apik-apik sithik, sing penting ning akhirate apik. Lah untuk apiknya dunia itu ya tidak lain kecuali kita ya harus memang betul-betul meniti jalan ajaran Allah Subhanahu wa taala sehingga ngerti ini halal, ini haram, ini boleh dan tidak boleh. Ya sehingga tadi itu menjadi baik dalam masalah harta tadi itu yang bisa memungkinkan kemuliaan kita di dunia ini. Jadi Islam tidak melarang kita baik di dunia, tidak ada. Makanya ya ada kalimat yang menyatakan ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Ya, dunia itu apa penjaranya orang mukmin ya. Di satu sisi ada benarnya, tapi tidak mengharuskan seperti itu. Boleh hidup enak, boleh hidup bahagia di dunia ini. Dengan harta yang berlimpah juga boleh. Ya. Tapi ingat, ya, itu hanya sebagian kehidupan. Kita harus ingat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat menurut saya, dan kehidupan akhirat itu yang lebih baik. Ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu-ibu, mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa untuk buka puasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.